Halo guys, kami dari kelompok 3, kami ingin mengerjakan proyek informatika. Sekarang kami sudah ada di Museum Bank Indonesia. Sebelum menuju ke Bank Indonesia, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devi Restuardiansyah, absen 7. Perkenalkan, nama saya Safia Karamadani, absen 25. Nama saya Hanifah Febriana, absen 12. Nama saya Zaratuna Afifah, absen 36. Nama saya Wafia Mawada, absen 35. Nama saya Muhammad Rizdu Aditya, absen 18. Oke, lanjut saja langsung masuk ke dalam Bank Indonesia. Halo teman-teman, jadi kita sudah berada di dalam Museum Bank Indonesia. Sebelum di sini kami menjelaskan mengenai mata uang sebagai sumber sejarah di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bahwa Indonesia itu dulunya adalah negara maritim loh. Nenek moyang aku orang laut, bukan semboyan kosong. Jadi di sini dulu itu Pulau Nusantara itu melakukan perdagangan global. Nah, perdagangan global ini untuk apa? Karena Indonesia itu kaya akan rempah. Jadi dulu itu sebelum ada mata uang itu Indonesia sudah melakukan barter dengan melakukan pembarteran dengan rempah-rempah. Nah, berikut kita lihat yuk rempah-rempahnya ada apa aja. Cus.
lainnya, harga rempah semakin meningkat sehingga Eropa mencari jalan baru ke Asia Tenggara. Pada akhir abad ke-15, pelaut pedagang Portugis dengan bantuan pelaut Arab berhasil menemukan jalan laut mengitari Afrika menuju Nusantara. Pada abad ke-17, Banten misalnya, dia berkembang menjadi kota pelabuhan yang kosmopolitan. Nah, bukti selanjutnya yaitu terdapat tokoh-tokoh yang memulai perdagangan di Nusantara. Yuk kita lihat. Menjelaskan masuk pendidikan Jepang. Bukan hanya bank, militer pun menerbitkan uang. Selain menjalankan tugas sebagai tentara pendudukan, militer Jepang juga menerbitkan uang invasi. Macam dan jumlah uang beredar semakin banyak karena uang berbasis bank dan uang pemerintah Hindia Belanda masih berlaku. Pada masa ini, bank-bank Belanda dan Inggris ditutup dan diganti dengan bank-bank Jepang yang sebelumnya sudah beroperasi di Hindia Belanda, tetapi dibukukan ketika Perang Pecah. Pada 1944, Java Hokai membentuk Pons Kemerdekaan Indonesia untuk menghimpun dana rakyat untuk Perang Asia Timur Raya. Setelah Jepang menyerah, dana ini antara lain digunakan untuk modal kerja Yayasan Pusat Bank Indonesia. Ini saya akan menjelaskan tentang ORI-ORIDA, uang Republik Indonesia atau uang Republik Indonesia daerah. Negara baru dengan begitu banyak uang baru. ORI, uang Republik Indonesia, mulai berlaku pada Oktober 1946. Pecahan pertamanya adalah 100 rupiah. Berbagai masalah langsung menghantam, sulitnya pengedaran, maraknya kemampuan, dan terganggunya perjalanan uang. Selain itu, kebutuhan akan pecahan kecil jauh melampau uang yang tersedia. Suasana perang menyulitkan peredaran ori sehingga di beberapa wilayah terbit ori daerah atau orida. Dan uang daerah lainnya seperti mandat, bon pasar, dan bon beras serta cek. Konferensi meja bundar pada akhir 1949 menghasilkan negara RIS dengan PBB sebagai bank sirkulasi. Uang RIS pun dicetak dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, menggantikan ori dan orida.
Oke, baik. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang metamorfosa logo Bank Indonesia. Logo Bank Indonesia berasal dari logo di Javas Bank dari tahun 1953 sampai 2005. Logo Bank Indonesia sudah mengalami 7 kali perubahan. Logo Bank Indonesia mengadaptasi logo di Javas Bank dengan mengubah huruf J menjadi I tanpa mengubah unsur lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman dengan pertimbangan dari estetika, logo Bank Indonesia diubah menjadi solid, tegas, berwibawa, dan seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai periode 3 ekonomi sebagai haluan negara. Nah, di sini dari keadaan negaranya itu bisa kita lihat dari tulisan ini bahwa ekonomi itu sudah menjadi panglima, atau sekarang itu gilirannya pembangunan ekonomi ini menjadi panglimanya itu karena Orde Baru ini mengambil langkah-langkah yang berhasil menstabilkan dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Nah, salah satu faktor penyolongnya itu adalah 2 kali bom minyak. Nah, sektor perbankan pun mulai berbenah. Fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral pun dipulihkan kembali. Nah, lalu di sini dari posisi BI-nya itu dulunya menjadi agen revolusi. Nah, kini menjadi agen pembangunan. Berkat cadangan devisa yang meningkat, BI bersama pemerintah bisa memberikan berbagai skema kredit. Nah, independensi Bank Indonesia memadai karena berada di luar departemen dan Gubernur BI tidak merangkap sebagai menteri. Nah, di sini bisa dilihat juga yang diutamakannya itu adalah sektor-sektor produktif agar inflasi bisa dikendalikan. BI juga bisa makin fokus mendorong pertumbuhan bank. Dewan Moneter kembali aktif, tetapi hanya sebagai badan koordinasi. Lalu yang keempat ada periode 4 globalisasi ekonomi, hilangnya batas negara. Keadaan negara meroket sebelum terjun bebas. Perekonomian periode ini melaju begitu pesat berkat paket-paket dari regulasi, sektor perbankan dan sektor real berkembang. Investasi dan pinjaman luar negeri mengalir, namun kondisi ini tak disertai kehati-hatian yang semestinya. Upaya-upaya koreksi masyarakat yang menuntut keterbukaan selalu dianggap pembangkangan. Kegemilangan ekonomi ini pun tersapu setelah nilai tukar rupiah jatuh dalam sekejap. Posisi BI, dependensi yang menyulitkan. Pada periode ini, Gubernur BI diangkat sebagai pejabat setingkat menteri. Posisi yang tidak independen ini menyulitkan BI dalam menjalankan fungsi sebagai bank sentral, misal dalam pengendalian moneter dan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada periode 5, rupiah sempat mengalami terjun bebas. Rupiah terhantam menyusul krisis naik tukar bat Thailand. Rupiah masih terpuruk setelah kerusuhan Mei 1998. Rupiah sempat diperdagangkan pada kisaran 16.500 per dolar pada Juni 1998. Sebelum krisis 1 dolar berapa dalam kisaran 2.300. Pada akhir 1998, nilai rupiah mulai bergerak stabil pada kisaran 7.500 sampai 8.000 setelah pasar bersikap positif terhadap perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah baru. Pemilu 1999 yang berjalan lancar berpengaruh positif dan rupiah makin menguat.
saya akan menjelaskan sistem clearing dari tahun 1997 sampai 1998. Berbagai perubahan sisi kemampuan bank, pemanfaatan teknologi, dan kebutuhan masyarakat diakomodasi oleh Bank Indonesia dengan mengembangkan pembayaran yang cepat, efisien, aman, dan andal. Dalam periode ini dikembangkan sistem baru, yaitu clearing lokal secara elektronik pada tahun 1998. Diterapkan di wilayah dari Jakarta dan disebut sistem clearing elektronik Jakarta SKEJ. Pada awalnya peserta SKEJ ini hanya 8 bank. Peserta lain bergabung secara bertahap sesuai kesiapan. Untuk bank-bank yang belum menjadi anggota SKEJ tetap menggunakan sistem otomasi. Nah, apa yang dimaksud clearing? Clearing adalah metode pemindahan atau transfer uang antar rekening yang disebut jual dengan istilah lalu lintas giro. Yaitu sistem clearing elektronik atau SKEJ, sistem clearing otomatis semi otomatis clearing lokal atau SOKL, dan sistem penyelenggaraan clearing masih bersifat lokal. Sistem clearing luar wilayah yang mulai diimplementasikan Oktober 2002 memungkinkan bank-bank mengirimkan uang pada penyelenggaraan clearing wilayah manapun. Selanjutnya, sistem BIRTGS atau Real Time Gross Settlement yang telah mampu melaksanakan transfer kredit antar bank tanpa watak, mendorong dikembangkannya sistem clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNB pada Juli 2005. Sistem ini dapat mengakomodasi transfer kredit antar bank ke seluruh wilayah Indonesia tanpa pertukaran fisik watak. Oh ya Pak, ini dari gue. Dengan penjelasan Bapak. Nah, jadi uang itu dicetak di Peruri. Seperti kita tahu, Peruri itu tempat percetakan uang. Nah, dari Peruri dibawa ke Bank Indonesia. Nah, dari hasil cetaknya itu, dari Bank Indonesia ini dilalu lintaskan ke bank-bank kecil. Mau naik angkot ya?
timeline berkembangnya uang dari masa uji Buddha sampai masa sekarang. Enggak, kan itu tentang sejarah. Numismatika. Oh ya, Tentang numismatika adalah studi yang antara lain mempelajari tentang uang dan sejarahnya. Kata ini berasal dari kata berbahasa Yunani nomisma yang berarti koin atau mata uang. Koleksi numismatik Bank Indonesia sendiri sangatlah beragam. Kita dapat mengamatinya, misalnya berbagai koin dan alat pembayaran dari masa kerajaan Sino Nusantara, uang masa kolonial, ori dan orida. Dari keragaman koleksi ini, kita dapat melihat juga betapa perkembangan mata uang erat terkait dengan sejarah bangsa. Nah, selanjutnya pada abad ke-5 sampai abad ke-14 di Nusantara beredar mata uang emas, perak, tembaga, timah maupun perunggu. Berbagai kerajaan Nusantara seperti Majapahit, Aceh, dan Pasai mengeluarkan mata uangnya sendiri. Karena seperti yang tadi dijelaskan, dahulunya itu sebelum menjadi satu kesatuan, Indonesia itu masih mengedarkan mata uang berdasarkan daerah-daerahnya sendiri. Nah, di sini selanjutnya, segera setelah Bank Indonesia resmi berdiri pada 1953, uang kertas Bank Indonesia diterbitkan untuk pertama kali. Nah, Bank Indonesia itu juga mengeluarkan uang khusus peringatan yang dicetak dalam jumlah kecil dan dijual dengan harga yang lebih besar daripada nilai nominalnya. Uang numismatik Museum Bank Indonesia memiliki koleksi numismatik terlengkap. Sebelum dilelang ke bank, uang kertas dan logam ini disimpan dalam pajanan. Nah, ini contoh uang spesimennya. Ini uang Rp1.000. Ini mau apa? Uang yang khusus itu loh yang dijual dengan harga besar. Ini. Oh, ini kalau ini nggak tahu.
Ya, sekian vlog kita hari ini berkunjung ke Museum Bank Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa ambil pelajarannya ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Dadah.